Assalamualaikum pemirsa Sultra TV, senang sekali saya menjumpai Anda semua dimanapun Anda berada, semoga tetap terus sehat ya dan semangat dalam menjalani hari. Nah pemirsa, sedikit berbeda karena saya tidak di studio saat ini, saya sudah berada di ruangan tepatnya di kantor Pol Satwa ya, di Samapta Polda Sulawesi Tenggara. Kalau kalian mungkin mendengar kata Pol Satwa atau unit satwa, nah siapa ini yang mungkin di antara kita sudah pernah jalan-jalan ke sini atau bahkan bertemu dengan para satwa-satwa yang ada yang biasa juga dikenal dengan K9. Untuk lebih jelasnya nanti banyak tentu pertanyaan di benak pemirsa dan juga sudah mulai mengira-ngira ini nanti kok bahasnya ada apa ya, kenapa bisa sampai ke K9. Oleh karena itu kita akan langsung bertanya kepada narasumber kita hari ini, sekaligus juga pemirsa ini ucapan terima kasih juga karena kami diluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Langsung saja saya menyapa telah bergabung bersama kami Bapak AKP Kursil Richard Gatu selaku jabatan Kanit atau Kepala Unit Pol Satwa Dit Samapta Polda Sultra. Halo Pak Richard. Halo Bu. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Richard sendiri juga didampingi sama Bapak Aibtu Yasdin Yohanis selaku pelaksana sementara Kasubnit Cakal di Pol Satwa Dit Samapta Polda Sultra. Ini juga ada Pak Yohadis di sini. Nah, pasti bertanya loh, terus K9-nya mana? Nanti ya, di tempat berbeda dia. Soalnya agak-agak ngeri-ngeri juga saya Pak. Tadi pas datang ke sini langsung disambut dengan teman-teman satwa K9 yang luar biasa, mungkin karena baru, jadi begitu excited mereka menyambut kami. Nah, berbicara tentang Pol Satwa, mungkin saya ke Pak Richard dulu ya. Pol Satwa ini sendiri, ini kalau saya juga tadi lihat Pak, ruangannya masih baru. Di sini juga ternyata memang baru ada Pol Satwa untuk, tapi kan tugas fungsinya saya rasa ini sudah lama begitu, karena ini memang juga jelas di bawah naungan Dit Samapta Polda Sultra. Bapak boleh mungkin menjelaskan lebih awal sebenarnya Pol Satwa sendiri untuk di sini itu sejak kapan sih kantornya mulai ada dan juga di sini personelnya ada berapa gitu. Silakan Pak Richard. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk keberadaan unit Satwa Polda Sultra sendiri itu keberadaannya itu sejak tahun 2007. Lama ya di Pak? Polda Sultra, iya. Tapi waktu itu kami masih berkantor di iya. Polda Lama, di Polda. Lepo-Lepo yang sekarang Betul. Polres. Polres, Ya. benar. Oke. Kemudian kami pindahkan kennel kami, kandang kami itu di Nanga-Nanga di Polda Sultra. Siap. Ya, di Puasia. Puasia pada Di saat situ itu. kami berkantor. Kemudian untuk kantor kami yang ada di sini di Konda, ini masuk kecamatan Konda ini. Nah, ini keberadaan kami di sini, kantor baru kami ini baru setahun. Baru setahun? Iya, baru setahun. Pantas kalau kita baru masuk, ini kayak bangunannya masih luas ya, Ya, masih butuh banyak. masih luas, masih asli. Iya betul, Ya, masih belum asli banyak sekali. perubahan. Tapi kalau masuk ke sini ya siap-siap saja ya, kalau Anda orang baru langsung disambut oleh teman-teman satwa-satwa yang ada di sini. Nah kayak tadi juga seperti saya katakan pemirsa, jadi pada saat masuk, udah kan sudah dengar lagi suara-suaranya ya. Ada teman-teman satwa sudah menyambut. Nah boleh tahu di sini ada jumlah satwanya ada berapa sih Pak yang ada? Silakan. Kalau untuk satwa K9 di sini sendiri ada 10 ekor. Ada 10. Iya. Oke. Nah, dan itu jenis-jenisnya sama atau berbeda gimana? Ya, untuk jenis-jenisnya itu berbeda, rasnya berbeda. Oke. Iya. Rasnya berbeda sendiri. Kalau boleh disebutkan mungkin Pak salah satu jenis ras yang ada, karena ini juga sempat tadi saya lihat berbeda ya dengan, Iya. mohon maaf mungkin kalau anjing-anjing lokal kita itu sangat jauh beda dengan teman-teman yang ada di satwa sini gitu. Iya. Ini gimana Pak? Ya, kalau untuk rasnya sendiri yang kami punya di sini itu ada jenis Doberman. Oh, Doberman. Ya, kemudian ada Gembala Jerman, Herder,
Header. Oh, German Shepherd. Nah, kemudian ada Belgian Shepherd, kemudian ada Malinois, iya, ya Malinois juga ada. Banyak. Kemudian ada Rottweiler. Oke, itu semua bukan anjing-anjing sembarang ya, Ya, Pak ya. memang Jadi anjing-anjing sedikit impor informasi bahwa ini memang anjing yang didatangkan ya, peranakannya ini langsung dari Mabes Polri ya Pak Iya, ya, dari dari Mabes dan pada saat tiba di daerah, mungkin di tiap daerah salah satunya di Sulawesi Tenggara ini, itu tinggal bagaimana para satwa-satwa ini dipelihara dengan baik, dari sisi kesehatannya juga pasti peruntukannya sehingga nanti tugas fungsinya bisa berjalan juga dengan baik. Nah kalau berbicara tentang bagaimana pemeliharaannya sendiri di Polsatwa itu bagaimana Pak? Ada standar-standarnya mungkin dari sisi pemeliharaan, baik itu dari vaksinnya, kesehatannya, makanannya itu gimana? Silakan. Jadi untuk pemeliharaannya sendiri itu tentunya harus diberi makan. Makan dog food, daging kaleng kan, dicampur. Nah kemudian itu pemberian makannya 2 kali sehari ya, 2 kali itu sehari. harus rutin dong Pak ya? Ya rutin. Pagi Takutnya dia ngambek kalau nggak dikasih makan kan. Jadi pagi dan sore itu rutin harus diberi makan. Kemudian dimandikan. Dimandikan Iya, kan? dimandikan itu minimal seminggu sekali. Tapi kalau memandikan ini tidak boleh dalam cuaca hujan gitu. Oh, ada pengaruhnya Pak? Ada pengaruhnya. Oke. Ada pengaruhnya karena kalau kalau musim hujan itu kan bulunya lama kering, lama kering jadi bisa bau juga. Salah satunya bisa bau gitu. Wih, beda banget, beda ya kalau dengan anjing-anjing, mohon maaf, anjing lokal ya, kayak kan biasa tidak begitu. Kecuali mungkin yang tuannya ini merawat dengan baik, tapi kalau biasa kita lihat ya pasti jenis peruntukannya itu berbeda dengan anjing-anjing yang ada di Polsatwa. Nah, untuk di Polsatwa juga sekedar informasi ya pemirsa bahwa di sini rupanya di 10 satwa itu terbagi masing-masing peruntukannya gitu ya Pak ya. Masing-masing terbagi peruntukannya. Mereka ada klasifikasi khusus ada gitu. Spesialisnya masing-masing. Boleh dijelasin tidak Pak? Kemampuannya masing-masing. Untuk spesialisnya. Jadi kami itu anjing kami K9 kami di sini punya kemampuan pelacakan umum. Untuk pelacakan umum ini bertugas untuk mencari pelaku kejahatan khususnya pencurian. Yang biasa lacak-lacak pencurian gitu ya Pak ya. Pencurian, orang hilang juga bisa. Orang hilang. Nah, kemudian ada spesialis juga untuk bahan peledak. Untuk bahan peledak ini dia melakukan pelacakan di tempat-tempat tertentu, misalnya di gereja. Itu dia yang diduga mungkin ini ada potensi nih, ada potensi gitu. mungkin ada bahan ledak, teror, bom mereka diturunkan untuk mensterilkan gitu. Jadi event-event tertentu seperti kalau ada kedatangan kepala negara, biasa sih sering Pak kan pilkada. Nah, jadi mereka mensterilkan lingkungan di luar maupun di dalam gedung. Jadi mungkin kalau teman-teman biasanya lihat tuh kemarin kan ada pesta demokrasi kan, ada debat pilkada, kita biasanya kalau mau nonton terus disuruh keluar dulu ada sterilisasi. Nah biasa ada satwa-satwa itu rupanya satwanya dari sini ya Pak ya? Itu satwa kami. Pantas waktu itu saya sempat ketemu, agak takut juga Pak sama satwanya besar bodinya. Nah terus selain untuk itu acara-acara kenegaraan, spesifikasi apa lagi Pak? Ya, kemudian ada kemampuan anjing kami juga itu SAR. SAR ya. Nah, ini SAR ini diturunkan apabila terjadi umpamanya bencana alam. Kayak tanah longsor, ketimbun dan kan. Orang meninggal. Tertimbun tanah. Pokoknya dia orang meninggal maupun orang yang masih hidup. Nah, dia bisa melacak. Melacak bahwa di sini ada korban ini di dalam tanah tertimbun. Jadi memudahkan teman-teman juga dari petugas untuk mengidentifikasi. Kemudian anjing SAR juga ini bisa digunakan ketika umpamanya ada orang hilang, korban yang meninggal tapi sudah meninggal dunia, gitu. Meninggal dunia umpamanya contoh dia ke hutan kan, meninggal. Anjing SAR ini bisa dipakai untuk mencari, karena anjing SAR ini memang dilatih untuk mencium bau mayat. Bau mayat.
maupun bau CO2 gitu. Iya, iya. Yang mungkin manusia tidak bisa lakukan itu, Iya. tapi teman-teman satwa ini betul-betul bisa ya dengan Iya. kemampuan yang mereka Iya. miliki. Selain itu mungkin Pak untuk tim SAR ada Iya. spesifikasi Kemudian apa ada lagi? juga kemampuan untuk melacak narkotik. Nah, narkotik ini narkotik. biasa kasus-kasus Ya, kan yang sering kasus-kasus terjadi. narkotik. Dia bisa tahu kali Pak. Biar mungkin disembunyikan di mana Ya, narkotiknya itu tahu ya, anjingnya Tahu. tahu. Wih, hebat sekali. Berarti memang mereka memiliki spesifikasi masing-masing. Dan tentu ini tidak terlepas dari bagaimana cara mereka dilatih, gitu kan Pak? ya. Nah, untuk pelatihnya sendiri itu bagaimana dari teman-teman di Polsatwa gimana Pak? Untuk latihan sendiri, jadi itu dari personil kami sendiri. Oh, dari Ya, personil. karena memang personil kami di sini kan sudah melakukan sudah dididik Oke. untuk bagaimana cara melatih Melatih. satwa dan merawat satwa. Nah, jadi untuk latihan sendiri ini personil kami yang melakukannya. Iya, iya. Berarti saya lebih ini Pak, bukan hanya keberhasilan dari para satwanya, dari pelatihnya juga dong. Ya. Karena kan bagaimana harus bisa mendekatkan diri dengan Ya. satwa, terus memastikan bahwa satwa itu betul-betul bisa menerima apa yang dilatih gitu kan. Karena Ya. kan ini face to face-nya bukan manusia ke manusia kan Pak, manusia dengan hewan. Jadi pasti butuh effort yang besar. Ada pengalaman menarik tidak Pak? Mungkin dari teman-teman pelatih ada kesusahan mungkin waktu awal-awal itu gimana Pak? Iya. Kalau untuk melatih ini sendiri, nah, kalau untuk melatih memang ada tahapannya. Oh, oke. Ya, tahapan untuk supaya bagaimana bisa dioperasionalkan. Jadi kalau seandainya seumpamanya anjing baru ini dari Iya, Mabes baru datang didatangkan. gitu kan. Nah, Kan udah ucuk-ucuk udah bisa langsung ya, pintar tidak bisa gitu kan di langsung sini. pintar, tidak bisa langsung Iya. nurut. Jadi Nurut ada banget. tahapannya. Nah, tahapan pertama itu adalah pendekatan, simbiosis. Simbiosis antara hewan K9 dengan pawangnya. Pawangnya benar. Simbiosis ini dilakukan dengan cara memberi makan. Oh, jadi waktu datang dikasih makan dulu Ya, gitu. dikasih Oh, makan. iya, iya. Jadi yang kasih makan ini pawang yang bersangkutan, yang nanti akan jadi Pelatihnya handlernya nih. ini. Iya, leadernya istilahnya ya, apa leadernya kita ini. sebut. Oke. Jadi dia yang memberi makan setiap saat. Nah, Oke. nggak boleh pawang lain. Gitu. Berarti Pak, mohon maaf saya potong, harus satu orang satu gitu ya? Ya, Mungkin ya, satu Pak? orang satu. Oh, iya, 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 iya. Karena saking ini betul-betul pendekatannya lebih, Iya. effortnya lebih jelas. Iya. Oke. Jadi setelah pemberian Ya, makan, setelah simbiosis ini antara lain itu memberi makan, kasih mandi, nah, ajak jalan-jalan, gitu. jadi bukan hanya sekedar Iya. anjingnya datang dari Mabes, terus Iya. mungkin di dalam kandang diberi Iya. makan, tidak, tapi diberikan hiburan Iya. juga biar nggak stres ya. Iya. Siap, Diajak siap, jalan-jalan. siap. Jadi Siap. setelah tahap simbiosis sudah Oke. pendekatan, terus melangkah ke tahap berikutnya. Ya, tahap berikutnya ini adalah kepatuhan. Kepatuhan. Ya, kepatuhan ini dia dilatih bagaimana dia harus duduk, bagaimana harus berdiri, bagaimana harus tiarap, ya gitu. Karena memang penting ini kepatuhan ini. Nah, kepatuhan ini tujuannya adalah bagaimana supaya dia itu bisa mendengarkan apa yang kita Diperintahkan, perintahkan gitu betul. untuk tidak melakukan ataupun bisa melakukan Oke, gitu. ya luar biasa ya. Jadi memang inilah yang situasi dan yang terjadi di Polsatwa itu sendiri ya, gambarannya sudah seperti itu. Tapi saya yakin pemirsa masih akan banyak hal-hal lain juga yang tentu nanti akan coba di-sharing sama kita dan juga untuk pemirsa di rumah. Tapi mungkin setelah yang satu ini kita tahan dulu Pak, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Cukup menarik pemirsa, karena memang di Polsatwa sendiri ini juga saya baru tahu ya informasinya ketika ke sini. Nah, di sini itu bukan hanya fokus pada mereka didatangkan untuk bagaimana melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsinya, tapi juga mereka ini betul-betul diberikan pelatihan yang baik dan juga mungkin dari sisi perawatannya juga yang luar biasa. Karena kalau itu juga tidak dilakukan, maka
tugas yang akan mereka jalankan nanti juga tidak akan maksimal, pasti seperti itu ya Pak Risat ya. Nah untuk Pak Risat sendiri selanjutnya, bahwa tadi kan dikatakan ada latihan, mereka diberi makan, dimandikan seminggu sekali, dan diajak keluar jalan-jalan. Betul-betul ini membuat bahwa maupun manusia ataupun hewan pasti punya rasa yang sama gitu ya Pak ya. Jadi punya kebutuhan yang sama begitu. Nah ini yang harus digarisbawahi. Lantas sampai sejauh ini apakah juga ada kegiatan-kegiatan lain lagi mungkin Pak yang dilakukan bersama para satwa, tujuannya untuk agar bisa mereka tetap patuh gitu, tetap bisa mengikuti apa yang diperintahkan dan yang tidak diperintahkan. Itu bagaimana Pak gambarannya di sini? Iya. Jadi jadi itu dasarnya tadi itu simbiosis itu. Betul, Ketika sudah simbiosis. dekat, dianggap sudah maksimal pendekatan itu, kemudian melangkah kepada kepatuhan. Nah, kepatuhan ini sangat penting karena nanti akan berpengaruh kepada nanti tugas yang akan diberikan kepadanya, spesifikasi nanti atau keahlian nanti yang dia emban. Gitu. Gitu. Seperti contoh umpamanya, kalau disuruh duduk kan, suruh duduk, dia harus bisa duduk. Karena nanti contoh kalau anjing handak ini kan dia harus memberi memberi isyarat, bukan dengan menggonggong, tapi dia isyaratnya harus duduk, gitu. Nah, jadi duduk ini adalah salah satu kepatuhan. Jadi kalau dia sudah mahir nantinya, sudah mahir duduk apa segala macam, nah kita nanti melangkah kepada melatih itu. Melatih hal-hal yang lain lagi ya Pak selain melatih hal-hal yang lain. Butuh waktu berapa lama sih Pak? Maksudnya dari awal datang adanya tahap simbiosis yang tadi Bapak katakan di awalnya dasarnya itu butuh waktu lama tidak sampai akhirnya dia patuh gitu Pak? Sebenarnya tergantung. Tergantung jenis tergantung dari karakternya dia. Karakternya dia. Iya, tergantung dari karakternya dia. Iya. Jadi kalau umpamanya dia itu karakternya familiar, tipe anjing tipe familiar itu agak cepat. Ya, seminggu bisa. 2 minggu ya paling lama, kalau sebulan lama. Gitu. Lama. Paling lama ya sebulan. kalau sebulan itu. Lama kalau sebulan. Nah, setelah selesai simbiosis kemudian kepatuhan, nah kemudian dilanjutkan dengan ketangkasan. Ada ketangkasan. Iya, ketangkasan. Siap. Ketangkasan sendiri dia lebih ke mana Pak? Ketangkasan itu dia bisa melewati halang rintang, melewati air. Jadi anjing tidak boleh takut yang namanya kalau lihat seperti umpamanya kedalaman gitu kayak got yang parit yang terlalu dalam gitu kan, anjing tidak mau. Kalau anjing tidak terlatih tidak mau dia karena belum apa-apa sudah takut dia. Betul. Nah ini diajari bagaimana supaya dia berani supaya berani harus bisa melewati itu. Siap. Ada anjing juga kalau lihat air kan mundur. Iya ada pernah sih saya lihat gitu. Jadi dia juga harus dilatih. Kemudian dilatih melompat itu. Kayaknya ini yang dibutuhkan biasanya Pak kalau yang tadi untuk spesifikasi tim SAR ini ya, yang betul-betul masuk ke hutan, kan kita tahu biasa medan di hutan bagaimana sih. Nah, jadi memang butuh anjing-anjing yang survive di sini. Nah, salah satunya ada dengan di tahap ketangkasan. Ketangkasan, kemudian itu melompat, terus masuk ke gorong-gorong gitu. Karena nanti ini juga sama, itu nanti berhubungan dengan nanti tugas yang nanti dia emban itu. Ketika untuk melacak, dia tidak boleh takut dengan halang rintang untuk melompat, yang mana memang harus dia melompat, atau dia harus masuk ke dalam lubang. Dia takut kalau dia dilatih seperti itu dia mundur. Nah, nanti menjadi hambatan buat dia. Jadi itu ketangkasan itu harus diberikan pada mereka. Sama aja sih kayak manusia mungkin ya Pak ya. Kalau teman-teman di anggota kepolisian pun juga kan dilatih bagaimana harus berani kan, harus siap dalam keadaan apapun. Nah, sama pada hewan satwa pun juga yang khusus diperuntukkan untuk di pol satwa ini yang memang hewan-hewan yang penuh dengan keberanian, ketangkasan. Nah setelah tahap ketangkasan dia itu sudah bisa lewati? Nah, setelah tahap ketangkasan sudah selesai, kemudian dia dilatih ke spesifiknya dia. Baru masuk pada spesifiknya. Ya, kalau kita arahkan ke bahan peledak, kita latih ke bahan peledak. Tentunya didukung juga dengan bahannya.
Seperti umpamanya kalau dia kita arahkan ke narkotik, ya narkotik. kita harus siapkan juga bahannya, sabu, apa segala macam, termasuk mainannya gitu. Oke, karena itu tadi harus terus latihan, Ya, kan? latihan. Jadi mereka latihan dengan memang bahan-bahan atau alat-alat yang harus mendukung ketika mereka di spesifik mana, gitu. Ya. Salah satunya tadi kalau di bidang spesifik narkotik ya berarti memang zat-zat narkotika yang memang Ya. sering menjadi apa ya, target untuk pencarian gitu. Ya. Nah, tadi juga dikatakan bahan peledak gitu, Pak. Iya. Jadi semua mainannya ada di sini dong, Pak ya. Iya, ada. Oke. Nah, setelah dia memang sudah melewati itu, dia sudah masuk di spesifiknya masing-masing, berarti tinggal bagaimana pemeliharaannya Iya, lagi. pemeliharaannya dan Oke. siap dioperasionalkan. Siap operasional. Nah, pada saat operasional inilah yang di sini akan dilihat ya, Pak ya. Iya. Apakah memang teman-teman satwa itu ya sudah betul-betul sesuai dengan Iya. mungkin apa istilahnya sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Nah, tinggal bagaimana peruntukannya nanti. Nah, sampai sejauh ini kinerja yang para K9, kita sebutnya K9 ya Pak. Iya. K9 ini yang sudah lakukan membantu kinerja-kinerja dari bapak-bapak polisi di Polsatwa sudah sejauh mana Pak? Mungkin kinerja yang mereka bantu, mereka lakukan. Iya. Jadi memang tugas pokok daripada unit satwa ini sendiri adalah memberikan bantuan teknis. Oke. Bantuan teknis kepada kepolisian umum. Iya. Ya, dalam tugas-tugas yaitu pengawalan Betul. atau penjagaan, pengamanan. Nah, pengamanan ini sendiri seperti contoh umpamanya ada waktu pilkada kemarin, Betul. ya toh, dalam tahap kampanye. Nah, kami diturunkan untuk selain sterilisasi di sekitar panggung, juga kami mengamankan orang-orang atau massa di sekitar panggung itu. Iya, biar tetap terus aman Iya. ya. Betul. Kemudian kalau untuk pelacakan umum itu sudah banyak juga melakukan membantu tugas-tugas kepolisian dalam hal penyidikan. Nah, penyidikan seperti contoh kasus orang hilang. Nah, orang hilang itu pernah juga mereka diturunkan untuk mencari. Betul, apalagi kan ini sekarang tingkat kriminalitas di Sultra khususnya Kota Kendari, saya kadang ngeri-ngeri juga Pak, maksudnya tiba-tiba ada orang hilang ataupun juga mungkin kasus pembunuhan, mohon maaf dan lain-lain, ini tingkat kriminalitas yang luar biasa. Jadi kayaknya dengan kehadiran K9 ini sudah jauh lebih ini ya. Tapi saya rasa ini apakah bisa kan tadi katanya ada 10 satwa di sini ya Pak ya. Apakah kemungkinan nanti ini akan bertambah? Karena melihat sekarang Kota Kendari yang terus berkembang, pas tingkat kriminalitasnya juga semakin meningkat, ini gimana Pak tanggapannya? Ya, kemungkinan ada. Iya. Kemungkinan ada pengadaan dari Mabes untuk memberikan kami tambahan K9. Oh iya. Karena memang ini dari Mabes ya, semua satwa-satwanya ini juga pilihan, bukan yang asal yang akan didatangkan dari Mabes, tidak. Karena melihat tugas dan fungsinya yang cukup berat juga gitu. Tapi dari ke-10 ini semua, mohon maaf Pak, mau tanya, semua sama ya? Maksudnya genrenya ini ada jantan, betina gitu? Iya. Beragam ya? Iya, beragam. Jadi ada jantan, ada betina. Saya pikir hanya fokus jantan aja gitu, karena kesannya kan cowok banget gitu. Ini beragam ya di sini? Iya, beragam. Jadi ada jantan, ada betina. Sebenarnya juga kalau memang ada pengaruhnya antara jantan dan betina. Kalau yang jantan kan lebih ke lebih agresif. Lebih agresif dan dia digunakan untuk yang dalmas gitu. Pengurai massa. Sedangkan kalau yang betina ini sifat namanya juga betina kan, sama aja manusia juga perempuan. Ya, low profile. Jadi dia banyak digunakan untuk handak, untuk handak, untuk narkotik. Siap. Nah, keberadaan personil di Polsatwa sendiri kan juga tadi sempat dikatakan 17 orang ya, 17 untuk keanggotaan. Nah, apakah ini sudah cukup maksimal gitu Pak? Maksudnya dengan adanya tugas fungsi dari Polsatwa,
terus keanggotaan yang memang cukup 17, kalau kita lihat mungkin sedikit ya, tapi kan apakah ini sudah sesuai Pak dengan tugas dan pokok yang tugas fungsi yang ada di Polsatwa sendiri? Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kalau untuk beban kerja dengan personil yang ada, ya itu cukup dan memang cukup. Sudah cukup ya? DSP-nya itu ya sudah cukup. Oke, ya. Karena memang mungkin tadi berarti 17 orang itu, 17 keanggotaan di sini Pak, yang 10 diantaranya itu yang melatih para satwa, gitu ya Pak? Iya, 10 itu yang melatih satwa. Karena Bapak tadi katakan bahwa satu satwa atau K9 itu itu dilatih oleh satu orang. Satu gitu, orang. Nggak Ya. bisa berarti di bolak-balik mixing, Dipindah-pindahkan. nggak bisa Iya. ya Pak? Kenapa dia nggak mau juga, stres kah atau Iya, bagaimana? karena memang ada pengaruhnya gitu. Siap. Kalau apa namanya, dia kan menganggap ini kan bukan tuan saya gitu, bukan tuan saya. Jadi ketika dia memerintahkan untuk melakukan atau tidak melakukan itu dia tidak mau, gitu. Karena dia pikir ini kan bukan yang sering saya lihat gitu. Tapi yang 10 ini sebagai pawang, semuanya sebenarnya kualifikasinya itu kan pawang. Tapi yang 7 ini mereka digunakan sebagai pelindung ketika apa namanya dalam kegiatan operasional. Ya, personal di lapangan itu memerlukan pelindung. Memang SOP-nya begitu. Jadi harus ada pelindung. Nah, pelindung ini gunanya tujuannya adalah untuk juga bagaimana apa namanya melindungi anjing tersebut maupun melindungi seumpamanya ada orang lain di sekitar situ. Jadi dia apa namanya membersihkan area di situ. Ya. Siap. Supaya apa kegiatan operasional yang dilakukan itu bisa apa namanya bisa berjalan baik. Anjingnya fokus gitu. Tidak ada lihat wah ini ada kucing berlarian karena ya anjing ini juga dia sensitif kalau ada kucing gitu, bisa mengganggu konsentrasinya. Ya sama aja sih Pak ya, kayak kita juga manusia ada masanya kita tidak mau diganggu dengan orang lain gitu. Sama halnya dengan satwa yang ada di Polsatwa ini. Walaupun saya sebenarnya kalau mau dekat-dekat sama K9-nya takut-takut Pak, nanti digonggong tapi sebenarnya tidak ya, mungkin sebagai salam perkenalan kali Pak. Karena baru dilihat. Nah oke, baik pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Mungkin ini saya akan meluruskan ya informasi yang tadi sempat didengar pemirsa. Jadi awal mula dari hadirnya Polsatwa sendiri itu sejak tahun 2002 ya, 2002 terbentuk. Dan memang itu bertempat kalau dulu itu yang sekarang Polresta Kendari. Nah, di situ kantor satwanya ya Pak ya. Pada saat itu di tahun ada di belakang. Di belakang itu 2002. Aduh, masih lama sekali. Saya kayaknya masih sekolah pada saat itu Pak. Nah, setelah itu baru pindah sekitar tahun 2006. Itu di Polda Sulawesi Tenggara yang di perkantoran kan, di kantor gubernur, depan kantor gubernur. Nah, sampai akhirnya di akhir tahun kemarin ya. Tahun kemarin 2024 itu baru berkantor lah di Kecamatan Konda. Nah, jadi memang udah berpindah-pindah tempat tapi tetap tugas dan tupoksinya sama gitu ya Pak. Bahkan di sini mungkin sudah akan jauh lebih efektif juga karena kalau kita lihat lahannya luas gitu ya. Banyak juga mungkin beberapa program-program yang bisa juga direalisasikan ke depan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya mungkin Pak tadi kan sempat kita cerita panjang lebar. Jadi apa sih prestasi gitu kan para satwa-satwa ini. Tapi sebenarnya mungkin prestasi bukan lebih kepada prestasi dia berhasil apa, tapi bagaimana dia sudah bisa menjalankan tugasnya. Bagaimana dia bisa betul-betul ketika datang dari Mabes itu yang belum patuh, belum tahu, sampai akhirnya dia bisa membantu teman-teman penyidik. Nah, ini bagaimana Pak? Mungkin ada pengalaman menarik lagi yang pernah juga dilakukan oleh teman-teman K9, gimana? Iya. Jadi memang pada dasarnya dalam suatu kasus kami ditugaskan untuk melacak. Jadi ada permintaan dari pihak kepolisian khususnya dari Reskrim.
meminta kami untuk melakukan pelacakan terhadap pelaku yang belum diketahui atau sudah diketahui tapi melarikan diri. Benar. Nah, sebenarnya sudah banyak kasus gitu yang kami melacak. Jadi pada dasarnya tujuannya daripada anjing ini adalah dia memberi petunjuk, bahwa lokasi untuk pelaku itu di sini, gitu, di tempat ini. Jadi dia ingin memberitahukan kepada kita bahwa kalau kalian mau menyelidik orang itu, pelakunya itu di sekitar sini gitu, atau tempat ini ada hubungannya gitu. Nanti tinggal dari pihak penyelidik itu yang mengembangkan. Gitu. Jadi semacam teman-teman K9 ini memfasilitasi atau bahwa memberikan clue bahwa ada kaitannya dengan si pelaku, baik itu tempat ini atau mungkin sesuatu benda mungkin juga bisa ya Pak ya. Jadi tempat ini ada hubungannya dengan kejadian itu, atau orang yang hilang itu ada loh hubungannya dengan tempat ini gitu. Jadi silakan kalian itu mencari tahu, menyelidiki. Siap. Ada apa dengan tempat ini? Siapa orang yang ada dalam sini? Nah, gitu. Dan itu selalu seperti itu ya, bagaimana kinerja dari para K9 itu sendiri. Nah, selanjutnya Pak. Kalau untuk prestasi sendiri yang sudah pernah kami raih itu sebenarnya banyak. Hanya kan banyak yang terekspos, banyak yang tercatat, ada yang tidak tercatat, ada yang tidak terekspos. Nah, dulu ada kejadian juga sekitar tahun 2012. Nah, kejadian sekitar tahun 2012 itu kejadiannya di lorong samping Rumah Sakit Hermina. Oh iya. Rumah Sakit Hermina di Lepo-Lepo. Nah, di situ ada sebuah rumah yang mana rumah itu kecurian. Jadi korbannya ini kecurian, dia itu ada 3 benda yang kecurian itu laptop, kemudian dompet itu ada juga isi uang, isi identitas, kemudian HP. Jadi itu rumah itu kecurian gitu, 3 benda itu. Nah kemudian masyarakat itu yang korban itu melapor kepada kami, minta bantuan untuk melacak ini di mana ini tempatnya ini, siapa orangnya ini yang mencuri ini. Nah waktu itu kami turun. Nah ternyata tidak jauh itu dari tempat rumahnya itu. Ya, rumah orang pelaku itu sekitar cuma 50 meter gitu. Wow, 50 meter. Jadi anjing kami itu langsung menuju ke rumah yang bersangkutan, yang pelakunya itu. Dan memang di dalam rumah itu didapati ada dompet itu. Siap. Jadi dia betul-betul bisa mengendus mengendus bau mungkin ya Pak ya? Iya, bau yang ditinggalkan di tempat kejadian. Sebegitu memang kalau K9 ini melacaknya itu sangat jeli, mungkin berbeda dengan manusia ya Pak ya. Maaf kalau kita kan terkadang hanya bisa asas praduga gitu ya ini. Tapi memang kalau K9 ini karena kemampuan yang dia miliki sehingga betul-betul memang begitu maksimal pencariannya. Nah ini juga mungkin bisa jadi perhatian nih ya pemirsa, siapa tahu kalau ada yang merasa kecurian atau apa, bisa mungkin langsung menghubungi sini atau harus ke pihak penyidik dulu, tidak? Bisa langsung ke Polsatwa? Bisa langsung ke Polsatwa. Gitu. Tapi ribet tidak prosedurnya? Enggak ya? Tidak. Siapa tahu ini juga Pak, promosi juga kan. Karena karena pelayanan prinsipnya pelayanan kepolisian itu harus cepat. Jadi jangan ragu, jangan kalau ada barang hilang berpikir mau ke rumah orang pintar ya, nggak usah. Ada teman sini para K9 yang jauh lebih pintar dan lebih pasti bisa membantu kita semua. Iya sih Pak, karena memang itu tadi membuktikan bahwa pelatihan semua tahap-tahap yang dilalui para K9 ini yang membuktikan mereka akhirnya bisa sesuai memang tupoksi yang mereka didatangkan kan tugasnya sudah seperti itu kan Pak ya. Jadi memang betul-betul K9 ini luar biasa yang hal-hal yang sudah banyak dilakukan. Tadi dikatakan Bapak bahkan ada yang terekspos, ada juga yang tidak. Berarti sudah saking banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Sulawesi Tenggara khususnya di Kendari. Nah sekarang untuk kembali lagi 10 unit, 10 satwa, 10 itu yang satwa. dikatakan tadi, ini kisaran umur berapa sih Pak?
ada batasan tidak? Maksudnya Iya. dia kalau terlalu tua juga akan menurunkan Iya. efektivitasnya atau sebenarnya malah lebih maksimal lagi? Ini Iya. gimana? Jadi yang kami miliki di sini umur mulai dari 2 tahun sampai 7 tahun yang ada di Oke. sini nih. Ya. Karena memang tidak bisa juga, memang batasannya ada. Oh ada, itu Ya, umur berapa, Pak? batasannya itu ini kalau secara teori memang Iya, secara 8 teori. tahun ya. 8 tahun itu Oh. menurun dia punya daya efektivitas. penciuman ya. Indra apa namanya penglihatan apa pendengaran juga otomatis menurun. Juga. Sama juga kayak dengan manusia ya Pak manusia. ya, semakin tua kan. Ya, manusia juga kalau sendi-sendinya juga itu kan Iya. kalau sudah tua pasti capek sudah juga, ya, Pak. berkurang. Oh sama dengan Iya. satwa ini. Iya, jadi kalau umur sudah 8 tahun memang masih bisa dipakai, tapi sudah tidak maksimal gitu. Tapi tetap kami bisa gunakan, bisa kami gunakan Bisa. gitu ya. Jadi tidak ada bilang kalau dia sudah umur Iya. lewat dari 8 tahun mungkin Iya. dikembalikan atau tidak ya Pak? Tetap kami pelihara. pelihara Ya. dengan baik. Oke. Iya. Berarti ada kemungkinan nanti akan ada permohonan untuk pendatangan satwa yang baru-baru lagi dong Pak. Jadi ada peremajaan begitu. Iya, ada peremajaan tentu. Iya, tentu Iya. pasti gitu Iya, ya. pasti. Iya, iya, iya. Jadi karena itu tadi bagaimana agar mereka tetap efektif Iya. dalam menjalankan tugasnya gitu. Nah, kalau bicara tadi pemeliharaan juga bagaimana mereka diberikan makan ya, Iya. diajak jalan, diberikan dimandikan seminggu sekali gitu. Iya. Nah, untuk vaksinasinya itu sendiri Pak bagaimana? Dia ada jangka-jangka waktu tersendiri tidak? Karena Iya. kan kesehatan dari Iya. hewan juga harus terjaga. Iya. Gimana? Ya, untuk pemberian vaksin, kemudian pemberian suntikan rabies dan sebagainya itu diberikan secara berkala, ya minimal 3 bulan 3 sekali. bulan. Ya. Oke, siap-siap. Kalau pemberian vitamin, ya itu seminggu sekali kami Oh dia berikan. jadi minum vitamin Ya, juga ada Pak? vitamin juga Wih, ya. harus tetap prima ya. Ya. Karena jangan sampai dibutuhkan malah dia yang kondisinya tidak fit seperti itu. Nah, kira-kira ke depan Pak untuk di Pol 1 sendiri akan ada tidak semacam ya mungkin inovasi baru yang Bapak akan lakukan atau semacam kegiatan-kegiatan lain ya dalam rangka untuk agar Pol Satwa ini ya selain memang tugas fungsinya sudah jelas ya Pak, Iya. mungkin ada suatu terobosan-terobosan baru lah ya dalam rangka untuk terus meningkatkan ya maksudnya kredibilitas dari Pol Satwa itu sendiri. Itu gimana Pak? Ya paling tidak untuk kedepannya kami mungkin akan apa namanya menggunakan lahannya memanfaatkan lahan Iya, kan yang masih ada luas ya, Pak. ya untuk Masih ya banyak. bisa menanam dan sebagainya lah. Mungkin kami buat kolam juga, Wih. kolam ikan Betul, gitu. betul. Ya, Ya, ini jadi kan, jangan cuma satwanya aja Pak, Ya. pelihara. Alamnya juga ya. ya, kan sekarang juga ada program dari pemerintah ketahanan Siap, pangan. betul, Gitu. Ya. ada. Jadi kita harus mendukung selaras dengan program Bapak Ya. Presiden, tapi juga tetap terus fokus pada apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi di Pol Satwa itu sendiri. Nah, kalau untuk hari-hari seperti ini, saat ini kalau kita agak kurang-kurang dengar bunyi para satwa mungkin tidur atau ada mereka jam-jam tidur tersendiri mungkin Pak? Enggak ya? Tidak juga. Oh tidak Iya. ya, fleksibel kali jam-jam. Fleksibel, ya. Siap. Nah jadi memang semoga dengan hadirnya Pol Satwa atau juga para K9 ini ya bisa akan jauh banyak lebih membantu baik masyarakat ya atau memang pihak-pihak yang merasa memang dengan keberadaan dari K9 ini akan membantu dalam rangka penyelidikan ataupun juga dan lain-lain pengamanan pengawalan ya. Nah, yang terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat, Pak? Sekaligus juga menghimbau untuk sekarang kan Pol Satwa sebenarnya sudah sejak lama Pol Satwa ada gitu. Hanya tinggal bagaimana mungkin sosialisasi ke masyarakat biar nanti ke depannya mungkin bisa Pol Satwa ini hadir membantu masyarakat gitu. Silakan, Pak. Ya. Baik, kepada warga Sulawesi Tenggara kami menghimbau jika memerlukan bantuan pelacakan silakan menghubungi kami K9 Polda Sultra baik melalui surat ataupun juga melalui telepon langsung. Kami siap melayani Anda, pelayanan gratis. Terima kasih. Siap. Jadi
jangan ada khawatir lagi ya, apalagi sekarang kan tingkat kriminalitas yang cukup meningkat karena memang juga perkembangan daerah, provinsi, kota ini yang luar biasa. Jadi pasti angka kejahatannya juga ya istilahnya mengikuti arus perkembangan. Memang dibutuhkan sekali teman-teman dari Polsatwa maupun para K9 ini, sehingga nanti adapun proses penyelidikan, proses mau dilacak gitu ya Pak, jadi jauh lebih mudah. Nah, pemirsa dan juga mungkin Bapak Risar, tidak terasa waktu kita di penghujung acara. Luar biasa, saya juga akhirnya tahu Pak bahwa di sini ada kantor Polsatwa dan baru juga melihat tadi pemirsa para K9 ini ya, atau ya anjing pelacak ini yang kita tahu biasanya kalau sering ketemu mungkin pada saat momen-momen tertentu. Nah, disinilah rupanya mereka bagaimana dilatih, dirawat, dan juga betul-betul nanti sehingga pada dioperasionalkan sesuai pada permintaan dan juga kebutuhan. Mari kita dukung teman-teman juga di Polsatwa untuk tetap terus menjalankan tugas, ya tetap terus maksimal juga ya Pak ya. Karena walaupun personilnya 17 orang, tapi itu sudah cukup karena mengingat juga beban kerjanya yang sudah sedemikian. Nah, terima kasih kembali Bapak AKP Kursil Richard Gatu selaku Kepala Unit Polsatwa ya dari Polsatwa Dit Samapta Polda Sultras, dan juga Bapak Aibtu Yasdin Yohanis. Terima kasih Pak mendampingi pelaksana sementara dari Kasubnit Cakal Polsatwa ya. Dan juga terima kasih pemirsa Sultra TV yang menyaksikan kami. Terima kasih juga, nanti pasti akan melihat ya, kita sudah melihat dari VT dari teman-teman dan juga dari para satwanya, luar biasa, mereka patuh, mereka juga ya sudah seperti inilah yang ada di